Oke, saya baca ya. Kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Luar biasa. Nah saudaraku, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, ya. Luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Bapa di surga memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Karena ia berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudaraku, Allah sedang mencari orang yang berdosa. Seperti saya, seperti mungkin ada di antara kita yang merasa berdosa, saudara. Saya secara pribadi saya bersaksi ya bahwa saya ini adalah orang yang banyak dosanya waktu saya masih belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Tetapi oleh karena anugerahnya ia menangkap saya ya untuk menjadi seorang pemberita firman, pemberita Injil, saudara. Ya. Kalau bila kurenungkan ya masa-masa yang lampau sebelum saya sungguh-sungguh ya kepada Tuhan, betapa kelamnya ya masa lalu yang sudah kulalui. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih-Nya, ia mengelurkan tangannya sehingga saya dibenarkan olehnya. Bukan karena hebat dan kuatku, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya semata. Bukan karena kebenaranku, ya tetapi oleh anugerah Tuhan ia memanggil saya sebagai seorang pemberita Injil, saudara. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, kita lihat bahwa seorang perempuan yang berdosa, saudara. Nah, bahkan ini terkenal dalam satu kota itu, dia adalah orang pendosa, ya. Kalau kita lihat dikatakan di dalam ayat yang ke-37 tadi, dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Berarti ini perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah terkenal orang berdosa. Kalau dosa saya nggak terkenal, tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini di dalam kota itu terkenal orang berdosa, saudara. Ya, tetapi lihat, karena ia datang kepada Yesus, karena di sana ia berkata bahwa ya
Yesus sedang, ya dikatakan bahwa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia terkenal orang yang berdosa. Tetapi pada saat ia mendengar Yesus datang, ya di dalam kota itu, khususnya di rumah orang Farisi ini, saudara, maka apa tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa, yang terkenal berdosa ini? Ia datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada responnya setelah ia mendengar tentang Yesus. Maka ia merespon, ia datang dengan membawa buli-buli pualam berisikan minyak wangi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan begini, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, artinya ia datang kepada Yesus, saudara, dengan menangis. Saya percaya ya bahwa ia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ia mengaku dosa bahwa ia adalah terkenal berdosa di kota itu. Mungkin dia adalah orang yang tersingkir, saudara. Kalau istilah yang sekarang ini adalah sampah masyarakat. Tetapi karena ia meresponi, ia mendengarkan Yesus datang ke kota itu, ia datang. Ia datang dengan, bukan dengan tangan yang hampa, tetapi ia membawa buli-buli pualau yang berisikan minyak wangi, saudara. Dan ia meminyakinya. Dan bukan hanya itu, ia menangis terseduh, mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ia bertanya kepada Simon. Dia katakan ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia, artinya orang yang memiutangi mereka ini, menghapuskan hutang kedua orang itu. Lalu pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Ya, jawaban saya juga secara pribadi, pasti orang yang besar hutangnya. Pasti itu yang banyak berterima kasih, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita ini merasa orang yang harusnya dijatuhi hukuman, hukuman kekal, kematian kekal, saudara, kita sudah terpisah dari Allah, maka harusnya kita adalah memiliki hutang nyawa kepada Tuhan. Kita nggak boleh main-main. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan keselamatan jiwanya. Mereka menganggap bahwa itu sudah ya biasa-biasa aja. Mereka anggap bahwa hidup ini adalah jalan rata yang dilalui. Padahal kalau kita nggak memiliki Yesus, belum memiliki juru selamat, saudara, maka kematian kekal akan menanti. Kitalah sekali lagi orang yang berhutang banyak kepada Tuhan, hutang nyawa. Karena pada suatu saat nanti, ya, kalau kita tidak memiliki juru selamat yang membenarkan kita, yang mengampuni dosa kita, saudara, maka pasti kita akan dihukum di dalam kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, oleh inisiatif Allah, Bapa di surga yang memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, saudara, supaya kita ditebus oleh dari segala dosa dan kesalahan kita. Itulah sebabnya kita hidup di dalam Dia. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan kita sia-siakan pengorbanan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang ia berikan bagi kita untuk gantikan nyawa kita. Kita berhutang banyak. Kalau perempuan yang tadinya terkenal berdosa di kota itu, saudara, perhatikan responnya. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana respon teman-teman, kawan-kawan semua yang ada di media sosial ini, yang sedang mendengarkan ya siaran langsung ini. Apakah kita merasa, apakah saudara merasa berhutang nyawa kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara merasa berhutang nyawa kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang ini, ya. Apa jawaban Petrus dalam ayat 43? Di dalam Lukas pasal 7 ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Ya. Jadi tindakan ini, saudara, harus kita merasa berdosa, saudara. Merasa berhutang kepada Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan bukan hanya karena ada waktu.
Ada banyak saya melihat orang Kristen saudara, mereka datang ke gereja beribadah kepada Tuhan hanya karena ada waktu. Mereka tidak sungguh-sungguh. Harusnya kita memberi waktu, bukan kalau ada waktu. Ada sering saya tanya, aduh saya sibuk, saya begono begini. Ingat saudara, kita harus memberi waktu. Memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hanya sisa-sisa waktu kita beri pada Tuhan. Tetapi kita memberi yang terbaik. Kita memberi hidup kita. Yang harusnya hidup kita ini sudah mati saudara. Mati dalam kekekalan. Itulah sebabnya Yesus, ya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat pertama saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya, itulah persembahanmu yang sejati. Kalau kita sadar bahwa kita ada berhutang nyawa kepada Tuhan, maka hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan, saudara. Jangan kita pergunakan anggota tubuh kita ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang kelaliman, saudara. Tetapi pergunakan seluruh anggota tubuh kita untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa, lihat bagaimana respon Tuhan pada waktu ia meresponi belas kasihan Tuhan itu. Dikatakan di sini, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, kepada Petrus, kepada Simon yang berkata begini dari ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya banyak itu, yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kita orang yang berhutang nyawa, kita harus berbuat kasih. Ada hukum agung yang Tuhan kita sebutkan di dalam Alkitab, saudara. Apa yang dikatakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah dalam hukum agung itu, saudara. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita pancarkan kasih sebagai respon kita terhadap keselamatan itu. Mari kita berbuat baik kepada siapapun. Jangan hanya terbatas kepada orang-orang ya yang sepaham dengan kita. Jangan hanya sebatas kasih kita itu hanya kepada suku kita, seagama dengan kita. Jangan. Kekristenan Yesus mengajarkan kita, saudara, tidak membeda-bedakan orang, saudara. Ya, apakah dia mereka itu ya bukan orang Kristen? Tidak masalah, kita harus memancarkan kasih. Kita mengasihi mereka. Ya, jangan ada kita membeda-bedakan atau diskriminasi. Semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Dia. Nah, untuk itu ya, mari kita saling mengasihi. Supaya kasih itu, kasih Tuhan yang sudah kita terima, kita pancarkan ya ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya banyak orang yang mengenal kasih Tuhan. Banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Setiap orang yang mengalami kasih Tuhan pasti ada perubahan hidup, saudara. Seperti apa yang saya saksikan tadi, saya orang yang banyak dosanya. Tetapi pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan semua. Saya orangnya dulu garang. Tetapi pada waktu berjumpa dengan Juru Selamat, berbeda. Tuhan ubah semua. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin engkau berkata, aku masih terikat dengan berdosa. Aku masih terikat dengan hal-hal dunia. Aku masih terikat dengan hal-hal yang jahat. Ingat saudara, saat engkau datang kepada Tuhan, Allah sanggup membebaskan dan memerdekakan kita. Ia sanggup memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Yang artinya hidup kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Tuhan pasti ampuni kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermizi, Ia gantikan seperti ya, seperti bulu domba, saudara. Ya, tidak ada masalah. Mungkin kita berkata, saya orang yang banyak dosanya, saya orang yang terkenal berdosa. Ingat seperti perempuan tadi, terkenal orang yang berdosa. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, coba lihat apa dikatakan Yesus, dosamu sudah diampuni. Yesus Tuhan Allah sanggup mengampuni dosa.
Walaupun banyak orang yang mengatakan, oh Yesus kan hanya utusan. Iya, Yesus kan utusan. Yesus Nabi. Yesus Imam Agung. Banyak gelar Yesus. Di dalam Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara hanya melihat sepenggal-sepenggal Alkitab, hanya bisa membaca nanti Yesus hanya utusan. Yesus hanya Nabi. Yesus hanya Imam Agung. Yesus hanya seorang hamba. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab itu, kita menyimpulkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar gelar biasa. Dia adalah Kristus yang diurapi, Mesias, Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Allah. Dan jangan hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya, tetapi lihat Yesus dalam sisi keilahiannya. Dia memiliki natur ilahi, dan dia juga memiliki natur manusia, saudara. Hanya dalam kemanusiaan Yesus, ia tidak berbuat dosa. Bahkan tidak pernah berbuat dosa, saudara. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Ya, itulah sebabnya ia berkata, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Yesus sanggup mengampuni dosa. Asalkan kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Dan dengan segala penyesalan akan dosa. Ia datang dan mengampuni kita, saudara. Ada nyanyian betapa besar kasih-Mu Allahku, ya. Oke, saya mengajak kita untuk menyanyikan, menyembah Tuhan melalui lagu ini. Ciptaan dari Bapak Isnyur Niko, ya. Ya, Isnyur Niko yang puji Tuhan diberkati oleh Tuhan, ya. Ya.
Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berdoa untuk kita semua. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu kepada para pendengar. Ya Tuhan, hamba terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Berkatilah Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan, yang berharap dan percaya kepadamu. Mungkin ada di antara umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bapa, hamba berdoa, jamah mereka Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa, karena dari-Mu lah Tuhan segala mujizat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap penyakit orang-orang yang sakit, yang para pendengar ya Bapa. Kalau juga mereka ada di dalam kesesakan Tuhan, di dalam ekonomi atau dalam keuangan. Tuhan, dari tempat ini Tuhan, hamba sujud di hadapan-Mu. Bukakanlah jalan bagi mereka ya Bapa. Dan segala himpitan mereka dalam kesesakan hidup Tuhan. Mungkin juga ada persoalan-persoalan di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Bahkan mungkin di dalam pelayanan mereka. Bapa di surga, ulurkanlah tangan-Mu. Bukakanlah jalan bagi mereka ya Bapa. Terlalu ajaib Engkau. Terlalu luar biasa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sungguh Tuhan, kami tidak meragukan kesanggupan-Mu. Engkau sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kami pikirkan dan doakan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami mengasihi Indonesia. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Kalau ada oknum-oknum yang Bapa yang melakukan keonaran di dalam negeri yang kami cintai Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berikan kepada mereka hujan pertobatan. Supaya mereka Tuhan kembali. Supaya kami sama-sama membangun, oh Tuhan, negara yang kami cintai. Berkati setiap suku-suku bangsa yang ada di negeri kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berbeda-beda dalam segala kebudayaan. Tetapi kami percaya itulah warna Indonesia yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di gunung-gunung dan di lembah-lembah. Di desa-desa dan di kota-kota dari berbagai denominasi Tuhan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Inilah doa dan sembah kami di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, saya ada di sini hanya khusus untuk memberitakan Injil Saudara. Saya bukan mencari uang, ya. Saya rindu untuk memberitakan Injil, ya. Dan kiranya apa yang saya sampaikan di dalam siaran-siaran saya, Saudara, Bapak Ibu Saudara diberkati, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan mari terus berjuang untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Maranatha.